Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyikapi kasus dugaan penganiayaan dan kekerasan di Sekolah Kejuruan Penerbangan Nasional Dirgantara Batam. Satu dari dua anggota TNI gugur dalam peristiwa penyerangan bersenjata Koramil Suru-Suru Yahukimo, Papua. Indonesia kembali menerima kiriman 5,7 dosis vaksin Pfizer dari Amerika Serikat. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program E-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah E-News lengkapnya. Kasus dugaan penganiayaan dan kekerasan di Sekolah Kejuruan Penerbangan Nasional Dirgantara Batam, Kepulauan Riau mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku miris melihat kejadian tersebut dan meminta lembaga pendidikan lebih diawasi. Kasus dugaan penganiayaan dan kekerasan terhadap siswa Sekolah Kejuruan Penerbangan Dirgantara (SPN) Batam telah masuk dalam laporan Polda Kepri. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan korban serta bukti-bukti berupa video dugaan kekerasan dan penganiayaan terhadap sejumlah siswa SPN Dirgantara Batam. Di antara bukti itu adalah ruangan pendisiplinan siswa yang dinilai Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak manusiawi. Menyikapi kasus ini, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku miris melihat kejadian tersebut dan meminta lembaga pendidikan lebih diawasi. Ya, saya sih miris saja gitu ya, karena tidak terawasi. Kayak harusnya setiap kegiatan itu kan penanggung jawabnya ada, harus diawasi sungguh-sungguh, dan ini juga pelajaran buat institusi pendidikan yang lain, supaya yang begitu-begitu nggak bisa dilepas, mesti diawasi secara ketat, kan itu memperburuk citra latihan pendidikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Satu dari dua anggota TNI gugur dalam peristiwa penyerangan bersenjata Koramil Suru-Suru Yahukimo, Papua pada 20 November. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang markas Komando Rayon Militer Suru-Suru Yahukimo, Papua pada 20 November sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Akibat peristiwa penyerangan tersebut, dua orang anggota TNI tertembak. Kedua korban yakni Sersan 1 Ari Baskoro dan Kapten Infanteri Arfiandi. Sersan 1 Ari Baskoro gugur dalam peristiwa tersebut dan jenazahnya akan diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya akan dimakamkan di kampung halamannya di Kendal, Jawa Tengah. Sementara Kapten Infanteri Arfiandi yang merupakan dan Ramil Suru-Suru kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Martin Inde, Jayapura. Komandan Kodim 1715 Yahukimo, Letnan Kolonel Infanteri Christian Iro, dalam keterangan persnya di Jayapura mengatakan, pelaku penyerangan Koramil Suru-Suru merupakan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Tendius Kwijangge. Aksi penyerangan diduga dilakukan menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai ulang tahun organisasi Papua Merdeka. KKP diindikasikan berencana akan menyerang pos-pos TNI yang ada di Yahukimo. Kesiapsiagaan dari anggota di Yahukimo dengan kepolisian melakukan patroli-patroli sehingga mereka melihat pos-pos yang jauh, sepi, itulah yang mereka lakukan pada hari Sabtu kemarin. Kedua korban penyerangan merupakan anggota Kodam Iskandar Muda Banda Aceh yang bertugas melakukan pengamanan di Kabupaten Yahukimo. Pasca peristiwa penyerangan, aparat gabungan TNI dan Polri tengah berupaya mengejar pelaku yang telah melakukan serangan terhadap Koramil Suru-Suru. Tidak hanya itu, atas peristiwa tersebut, Christian juga mengatakan telah memerintahkan seluruh personel gabungan untuk bersiaga dan meningkatkan patroli. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.
Indonesia kembali menerima kiriman 5,7 juta dosis vaksin Pfizer dari Amerika Serikat yang terbagi dalam 3 tahap. Pemerintah Amerika Serikat kembali mengirimkan 5,7 juta dosis vaksin Pfizer untuk Indonesia yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap 126 dan 127 merupakan donasi dari pemerintah Amerika Serikat yang diberikan melalui fasilitas COVAX. Lebih dari 2,6 juta dosis vaksin jadi Pfizer tahap 126 tiba di tanah air pada Sabtu 20 November malam. Sedangkan tahap 127 dengan jumlah hampir 867.000 dosis dijadwalkan tiba pada Senin 22 November. Sementara itu, sejumlah lebih dari 2,2 juta dosis vaksin Pfizer lainnya dibeli langsung oleh Indonesia. Kiriman tahap 128 itu tiba pada Minggu 21 November di 4 kota, yakni Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Balikpapan. Kini tercatat Indonesia telah menerima sekitar 355,7 juta dosis dalam bentuk jadi maupun bahan baku. Lebih dari 267 juta dosis telah didistribusikan sejak Januari hingga Oktober 2021. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, QTV mengabarkan. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kota Batam menyatakan menggunakan anggaran pribadi untuk setiap pengawasan dan advokasi anak dalam beberapa tahun terakhir. Di Batam. Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah KPPAD Kota Batam, Abdillah mengatakan, pemerintah Kota Batam tidak mengalokasikan anggaran pengawasan dan advokasi untuk KPPAD Batam sejak dibentuk hingga saat ini. Ia mengatakan, KPPAD sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Wali Kota Batam, DPRD Kota Batam, dan instansi terkait mengenai alokasi anggaran kerja KPPAD. Namun hingga saat ini permohonan anggaran tersebut belum direalisasikan. KPPAD Kota Batam berharap pemerintah Kota Batam dan instansi terkait dapat lebih memperhatikan pengawasan dan advokasi terhadap anak. Jawabnya cuma gini. 0. Berarti yang dikasih cuman ini Bang ya? Apa? Semua anggaran pribadi. Anggaran pribadi Bang ya? Kerja sosial Bang. Kerja sosial. Ya. Harapannya pemerintah gimana? Udah capek kami berharap sama pemerintah. Kami udah melakukan upaya advokasi ke Komisi 4, ya, ke Dewan, ke kepala daerah, ke semua unsur yang menurut kami bisa diadvokasi masalah anggaran KPPAD. Nyatanya kami Bang, terkait masalah ini cuma ada di Batam anggarannya nol atau di daerah? hanya di Batam. Kalau di daerah lain biasanya Ada. berapa biasanya? Di daerah lain tuh ada yang namanya gini. Kalau di daerah lain para komisioner itu dibelikan gaji dan fasilitas kegiatan, fasilitas pendukung lainnya. Hingga saat ini, pemerintah Kota Batam dan instansi terkait belum dapat dikonfirmasi terkait keluhan KPPAD Kota Batam tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Natuna menyediakan pendaftaran pasien secara online melalui laman website rsud.natunakap.go.id. Pendaftaran secara online ini sebagai salah satu upaya pemerintah Natuna dalam mencegah penyebaran COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau membuat terobosan baru untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pendaftaran pasien secara online. Program pendaftaran pasien secara online ini sudah dibuka sejak 10 November 2021. Kasubag Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna, Harpen Suryadi mengatakan, pelayanan pendaftaran pasien ini untuk mengantisipasi kerumunan dan kontak langsung antara pasien dan petugas rumah sakit. Selain itu, pelayanan pendaftaran online tersebut memberikan kemudahan masyarakat untuk mengambil nomor antrian pengobatan. Bagi warga yang ingin mendaftar pelayanan pengobatan di RSUD Natuna, dapat mengakses laman website rsud.natunakap.go.id dengan mengisi sejumlah kelengkapan administrasi yang diperlukan, seperti identitas kependudukan dan BPJS. Pendaftaran online ini kita maksudkan adalah sebagai kewajiban kita memenuhi standar pelayanan publik. Nah, oleh karena itu kalau dulu dengan antrian masyarakat kan harus datang pagi-pagi, ya kan? Kalau sekarang masyarakat sudah bisa mendaftar dari handphonenya masing-masing dari rumah. Sudah dapat nomor antrian berapa, kira-kira nanti datangnya bisa jam berapa. Jadi antrian online ini kita mulai dari jam 6 pagi. Kita akan opennya jam 6 pagi, kita close sesuai dengan jam pelayanan. Sementara itu,
Masyarakat Natuna mengapresiasi terobosan terbaru yang telah dibuat oleh RSUD Natuna. Masyarakat mengaku merasa lebih dimudahkan dengan adanya pendaftaran pelayanan pengobatan secara online. Ya, kalau menurut saya programnya bagus karena kita bisa mengurangi kerumunan di masa yang COVID kita ini sekarang ini ya. Dan juga kita bisa mengantisipasi seperti saat mau datang, jadi kan tidak perlu antri. Jadi kita bisa mengantisipasi antriannya sekitar mungkin jam 8, jadi kita bisa datangnya jam 9 kalau antriannya antrian yang urutan yang ke-15. Namun bagi masyarakat yang tidak bisa mendaftar pelayanan secara online, bisa langsung mendatangi pelayanan yang ada di RSUD Natuna. Dari Natuna ke Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Setelah sempat vakum karena pandemi, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata Kota Padang kembali menyelenggarakan Festival Balap Sampan pada Sabtu 20 November. Kegiatan Festival Selaju Sampan Badung Sanak di Banda kali ini diikuti 82 tim dayung yang terdiri dari 32 tim dayung dari Kota Padang dan 50 dari kabupaten lainnya. Festival Balap Sampan di Padang kembali dilaksanakan setelah sekian lama dihentikan karena pandemi COVID-19. Sebanyak 82 tim dayung yang terdiri dari 32 tim dayung dari Kota Padang dan 50 dari kabupaten lainnya ikut menyemarakan event tahunan pemerintah Kota Padang ini. Wali Kota Padang Henry Septa mengatakan, event Festival Balap Sampan yang dilaksanakan pada Sabtu 20 November sebagai salah satu upaya melestarikan tradisi untuk generasi muda. Menurutnya, pelaksanaan event tersebut untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat terhadap Festival International Dragon Boat yang tidak bisa digelar karena pandemi. Mengisi kekosongan tersebut, makanya ada kebijakan yang pemerintah Kota Padang lakukan melalui Dinas Pariwisata, yaitu mengangkat festival selaju sampan tradisional ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini tidak saja ya meningkatkan sektor olahraga pemuda tapi juga pariwisata. Dan ini kita berharap ya dengan kegiatan yang nanti beberapa hari ke depan akan ada memberikan sumbangsi positif buat masyarakat, yaitu untuk peningkatan perekonomian mereka. Tujuan dari pelaksanaan Selaju Sampan ini yang pertama itu membudayakan atau melestarikan tradisi Selaju Sampan itu sendiri, satu. Yang kedua adalah kita memberikan semacam hiburan ya kepada masyarakat kita dan juga merupakan daya tarik dari wisatawan kita. Terus yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota Padang, dengan adanya kegiatan-kegiatan event kepariwisataan ini tentunya kita harapkan berdampak kepada masyarakat kita, terutama dari sisi perekonomian. Festival Balap Sampan Padang dijadwalkan selama 2 hari. Kegiatan tersebut diharapkan tidak saja bisa menggerakkan kegiatan olahraga, namun juga dapat membangkitkan pariwisata dan ekonomi Kota Padang, terutama di masa pandemi. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat angka kasus aktif COVID-19 harian di tanah air mengalami penurunan. Hingga Minggu 20 November 2021, kasus aktif COVID-19 tercatat mengalami penurunan 28 orang, yang menyebabkan angka total menjadi 8.126 orang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mendata, pasien COVID-19 sembuh bertambah 331 orang, sehingga total pasien sembuh secara nasional menjadi 4.101.547 orang. Namun kasus positif COVID-19 secara nasional mengalami peningkatan 314 orang, menjadi 4.253.412 orang. Pasien meninggal bertambah 11 orang, sehingga total menjadi 143.739 orang. Satgas juga menyatakan vaksinasi dosis pertama mencapai 134.462.219 orang, atau bertambah 39.617 orang. Vaksinasi dosis kedua bertambah 42.339 orang, menjadi 89.273.056 orang. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sejumlah penggiat seni bela diri silat di Tanjung Pinang menggelar serangkaian atraksi silat yang kemudian disebut sema penutup akhir tahun di Jembatan Pelangi Kampung Bugis pada Sabtu 20 November.
Sejumlah pegiat seni bela diri silat di Tanjung Pinang menunjukkan serangkaian atraksi di Jembatan Pelangi Kampung Bugis, Sabtu 20 November malam. Para pesilat ini tergabung di organisasi kesenian pelestari nilai adat dan tradisi Kepulauan Riau. Ketua pelaksana untuk kegiatan ini, Yohan S. Nugraha mengatakan, atraksi silat tersebut disebut Semah Penutup Tahun, yang bertujuan untuk mengingat kembali nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi bangsa Indonesia agar tidak hilang oleh zaman. Selain itu, ia menilai, tahun ini adalah tahun terbaik untuk melaksanakan Semah Penutup Tahun. Kenapa Semah Penutup Tahun? Karena kami mengingat ini adalah tahun terbaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini adalah tahun yang grafiknya cukup baik, dan kami mensyukuri itu dalam bentuk syukur dengan dengan langkah-langkah budaya. Maka kami ambillah Semah ini sebagai bentuk rasa syukur. Kegiatan ini juga dinilai sebagai ritual adat, sekaligus peresmian lapangan latihan milik organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate. Berbagai atraksi silat yang ditampilkan adalah seni silat ganda, seni silat regu, dan atraksi pernafasan cakra oleh PSHT, silat adat penyambutan, dan ritual ganggang keris oleh silat lala bersembah penyengat, serta atraksi ulek mayang dan ritual semah jong oleh pencak silat teratai merah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.